Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali membahas film komedi sekolah dari Jepang yang berjudul Nisekoi Live Action. Film ini bercerita tentang dua orang anak yakuza yang akan dijodohkan agar tidak terjadi peperangan. Dan di film ini banyak sekali kekonyolan dari tokoh utamanya. Baiklah, tanpa banyak omong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film ini dimulai dengan diperlihatkan dua orang anak yang sedang berjanji kalau suatu saat mereka berdua akan menikah. Sebelum itu mereka membawa sebuah benda untuk menjadi bukti bahwa mereka telah berjanji. Benda itu adalah sebuah kalung dan kunci, yang mana kunci dibawa oleh sang anak perempuan dan kalung dibawa oleh sang anak laki-laki. Adegan beralih lagi ke beberapa tahun kemudian. Di sini kita diperlihatkan tokoh utama di film ini yang bernama Ichijuraku, yang mana ia terlahir dari keluarga yakuza. Namun di sini ia tidak ingin menjadi seperti ayahnya, meskipun ayahnya sering mengingatkan kalau dirinya akan menjadi pewarisnya. Malahan ia bersikap lembut dan tidak suka kekerasan. Selain itu, dia juga masih duduk di bangku SMA. Suatu hari ada kejadian tak terduga, di mana ia bertemu dengan seorang gadis yang berambut pirang. Tepatnya gadis itu tidak sengaja menendangnya. Nah, mulai dari situ konflik pun dimulai, dan ternyata gadis itu satu kelas dengan Raku. Gadis ini bernama Kirisaki Chitogi, yang mana sebelumnya ia bersekolah di New York. Maka dari itu ia memiliki penampilan yang sama seperti orang barat. Selain itu Chitogi seperti gadis tomboy, mengingat dia memiliki fisik yang kuat, bahkan bisa melebihi fisik dari Raku. Saat di kelas, Raku menyukai seseorang yang bernama Onodera. Bahkan ia berpikir bahwa Onodera adalah orang yang bertemu dengannya dulu waktu kecil. Mengingat sifat dan kecantikannya juga sama. Namun di sini ia tidak pernah mengungkapkan perasaannya karena bisa jadi orang yang berjanji dengannya bukanlah Onodera. Meskipun begitu, ia masih berharap kalau gadis yang berjanji dengannya adalah Onodera. Malam harinya, ayahnya memberitahu kalau gengnya sedang berkonflik dengan geng lain. Tepatnya geng itu adalah geng dari New York yang bernama Behave. Bahkan ayahnya juga memperlihatkan anak buahnya yang sudah babak belur akibat bertarung dengan geng tersebut. Namun ia bisa mengatasi hal itu jika anaknya mau menjadi kekasih dari geng sebelah lantaran ketua geng Behave adalah teman lamanya dulu. Namun, jika Raku tidak mau menjadi kekasih anak geng sebelah, maka pertumpahan darah pun akan terjadi. Usut punya usut, anak dari ketua geng Behave adalah Chitogi. Hal tersebut tentu saja membuatnya terkejut. Dan Chitogi juga sangat terkejut lantaran sebelumnya mereka terlihat tidak akur. Bahkan sifat mereka berbeda jauh. Singkat cerita, mereka berdua mau berpura-pura pacaran agar keluarga mereka bisa akur. Hal itu membuat semua keluarga masing-masing menjadi senang. Namun di sini ada salah satu bawahan dari Behave, yaitu Cloud. Ia masih tidak percaya kalau Chitogi memiliki pacar. Keesokan harinya, Raku dan Chitogi membuat para keluarganya percaya kalau dirinya sedang berpacaran. Bersamaan pula hal itu juga diawasi oleh Cloud, mengingat jika mereka tidak berpacaran, maka peperangan akan terjadi. Atas hal tersebut, Chitogi dan Raku harus melakukan hal itu meskipun terpaksa. Di saat mereka bersama, terjadi hal yang konyol maupun lucu, lantaran mereka berdua memiliki sifat yang berkebalikan. Meskipun begitu, Chitogi terkejut saat Raku memiliki sifat yang terlalu lembut. Saat di sekolah, kabar mereka yang telah berpacaran sudah menyebar. Hal tersebut membuat Raku kebingungan karena orang yang disukainya ada di kelasnya, tepatnya dia adalah Onodera. Bersamaan dengan itu, Cloud masih mengawasinya terus-menerus, mengingat dia masih curiga kalau hubungan mereka adalah palsu. Di lain sisi terlihat kalau Onodera juga sedikit kecewa saat Raku sudah memiliki kekasih. Jadi di sini terlihat kalau Onodera juga menyukai Raku, namun ia masih menyembunyikannya. Berikutnya diperlihatkan kalau Chitogi sangat kesal karena pengawalnya sering mengikutinya. Atas hal itu teman-temannya menjauhinya dikarenakan ia dianggap istimewa. Dan hal itu membuatnya sedih karena di sekolah sebelumnya ia juga tidak mendapatkan teman.
Raku yang melihat hal itu juga ikut sedih, lantaran dulu ia juga pernah mengalami hal itu. Namun sekarang ia sudah berubah. Jika dirinya masih sama seperti dulu, maka ia akan sendirian lagi. Mengetahui masa lalu yang sama, Raku menasihati Chitoge agar bisa akrab dengan teman sekelasnya. Ia juga memberikan sebuah biodata dari teman-temannya agar Chitoge bisa akrab dengan para teman sekelasnya. Pertama dimulai dari Onodera dan temannya, lantaran Onodera adalah orang yang cepat akrab dengan orang lain. Mengetahui hal itu, Chitoge sangat senang. Ia pun mencontoh apa yang dilakukan Raku dulunya. Bahkan ia juga menulis biodata dari semua temannya di buku. Namun rencananya tidak seperti yang ia pikirkan. Karena waktu istirahat, para teman sekelasnya mengetahui buku itu. Atas hal tersebut, membuat teman sekelasnya menjadi takut. Bahkan mereka malah menyangka kalau sebentar lagi mereka akan dibunuh. Dan hal itu membuat Chitoge sedih. Namun secara tak terduga, Onodera pun mendatanginya. Dan ia menjelaskan kalau maksud dari Chitoge bukanlah seperti itu. Tapi ia hanya ingin berteman saja. Dan dari sini Chitoge sudah mendapatkan teman. Lalu esok harinya ada murid pindahan lagi. Gadis ini bernama Tachibana, yang mana ia adalah anak dari pemimpin kepolisian. Jadi saat di sekolah, ia diikuti oleh pengawalnya. Dan tak lain kisahnya mirip dengan Chitoge dan Raku. Namun ia tidak malu, diikuti oleh pengawalnya terus-menerus. Di saat itu juga terjadi hal yang tak terduga lagi, bahwa Tachibana mengenal Raku. Dan Raku terkejut kalau Tachibana memiliki kalung yang hampir sama dengan anak perempuan yang ditemuinya dulu. Ia juga sempat menyangka kalau Tachibana adalah anak itu. Di saat itu juga Cloud marah dan Cloud meminta penjelasan dari Raku. Raku menjawab kalau Tachibana bukanlah pacarnya. Ia juga sempat mengatakan kalau dirinya hanya mencintai Chitoge saja. Namun itu hanya palsu belaka. Di sisi lain, Chitoge yang melihat hal itu sangat terkejut. Ia menyangka kalau Raku benar-benar mencintainya. Dan di sini Cloud mengetes seberapa cintanya Raku pada Chitoge dengan menyuruh Raku bertarung dengannya. Namun di sini, Chitoge tidak tahu kalau Raku hanya berbohong agar ia selamat dari Cloud. Jadi di sini terlihat kalau Chitoge mulai ada rasa kepada Raku. Di saat itu Raku juga memberitahu kalau dulu ia pernah berjanji kepada seorang anak perempuan untuk menikahinya. Dan buktinya adalah kalung yang ia kenakan. Nah, mulai dari sini mereka menjadi lebih dekat, bahkan mereka juga sudah saling mengerti satu sama lain. Beberapa hari kemudian, Chitoge mengadakan belajar bersama dengan Onodera dan Raku. Namun saat itu, Tachibana juga ikut dengan membawa pengawalnya dan para polisi. Pada saat pembelajaran itu ada kejadian tak terduga lagi, di mana Chitoge dan Raku dikurung di dalam gudang oleh para pengawalnya Raku. Mereka melakukan itu agar Raku bisa lebih dekat dengan Chitoge. Bersamaan pula terungkap bahwa kalau Chitoge takut dengan kegelapan. Dan hal itu membuat Raku tertawa karena dibalik perilakunya yang keras, ia masih memiliki sifat feminim. Di sisi lain terungkap kalau Onodera adalah orang yang berjanji kepada Raku dulunya. Itu terbukti kalau ia memiliki kalung yang dimaksud oleh Raku. Namun di sini ia masih tidak memberitahunya. Ia hanya menunggu Raku untuk mengingatnya dulu. Namun mulai dari sini ia ingin membuat Raku mengingat semuanya. Pertama, ia membuat festival budaya yang akan datang untuk membuat drama Romeo dan Juliet. Ia menginginkan itu agar ia bisa menjadi Juliet dan Raku menjadi Romeo. Dan nantinya itu akan membuat Raku mengingat janjinya dulu. Namun ternyata rencananya gagal karena yang menjadi Juliet adalah Chitoge. Hal itu pun membuatnya sedih. Meskipun begitu ia tidak menyesal, akan tetapi dia masih memikirkan cara lagi untuk membuat Raku mengingat semuanya. Lalu pelatihan pun dimulai, di mana mereka berlatih di sebuah tempat liburan yang telah dibeli oleh Cloud. Di waktu itu mereka semua berlatih keras agar bisa mementaskan drama yang baik. Di malam harinya ada sebuah kesempatan bagi Raku untuk bisa berdekatan dengan Onodera. Di sana ada sebuah undian untuk melihat rumah hantu, dan beruntungnya nomor Raku sama dengan Onodera. Namun takdir berkata lain, karena Chitoge tiba-tiba tersesat di hutan. Mengingat sebelumnya ia takut dengan kegelapan, jadi atas hal tersebut, Raku pergi untuk menyelamatkannya. Tak butuh waktu lama, ia pun berhasil menemukan Chitoge dan membawanya kembali ke penginapan. Di tengah malam, Raku mencoba menghibur Chitoge.
Di saat itu secara tak terduga, Chitogi mencoba mengungkapkan perasaannya lewat sebuah candaan. もしも私たちが本物の恋人だったらうまくいってたと思う？うまくいくわけねえだろ。 Di sini menunjukkan bahwa Chitogi menyukai Raku, namun Raku yang tidak peka malah mengejeknya, dan itu membuat Chitogi kecewa dan langsung kembali ke penginapan. Di saat itu pula ia melihat kalau Onodera adalah orang yang dicari Raku sebelumnya. Itu terbukti dari Onodera yang memiliki kalung kunci, seperti yang diceritakan oleh Raku. Hal tersebut membuatnya cemburu, namun ia tidak bisa melakukan apa-apa karena Raku tidak mencintainya. Setelahnya, Chitogi memutuskan untuk pulang duluan agar Onodera bisa menggantikannya sebagai Juliet. Selain itu, ia juga mengundurkan diri dan meminta Onodera untuk menjadi Juliet. Bahkan ia meminta ayahnya untuk kembali ke New York. Dan esoknya, mereka semua melakukan pelatihan terakhir. Di mana saat itu, semua bersiap memerankan perannya masing-masing. Namun saat itu juga tiba-tiba, Onodera jatuh dan tertimpa tangga. Dan hal itu membuat kakinya cedera. Atas hal itu, Onodera memohon kepada Chitogi untuk menggantikannya. Jadi dengan terpaksa, Chitogi pun memerankan peran Juliet. Sementara Onodera melihat di bangku belakang dengan sangat kecewa. Di festival itu, keluarga besar dari Chitogi dan Raku pun datang semua. Atas hal tersebut, mereka berdua pun menjadi gugup, namun mereka tetap memainkan perannya. Pada awalnya, pentas berjalan lancar, namun secara tak terduga, pentas itu malah menjadi kacau, di mana Raku dan Chitogi saling mengejek, dan itu membuat suasana menjadi memanas. Namun penonton tidak tahu kalau mereka sedang bertengkar, malahan penonton malah terhibur atas pementasan itu. 危うくこっちは死にかけたんだぞ。うるさいよね。 Dan mulai dari situ muncul perasaan dari masing-masing. Ternyata Raku juga mulai menyukai Chitogi. Sementara Onodera yang melihat kemesraan mereka hanya bisa diam saja. Setelah pementasan itu, Chitogi memberitahu ke Raku untuk pergi ke atap sekolah. Ia melakukan hal itu agar Onodera bisa mengungkapkan perasaannya. Sementara dirinya akan pulang ke Amerika. Adegan beralih ke Raku yang kaget melihat Onodera yang ada di atap sekolah. Di saat itu Onodera menunjukkan kalau ia adalah orang yang berjanji dahulu sewaktu kecil. Ia juga memberitahu kalau ia masih menyukainya sampai saat ini. Dan hal itu membuat Raku terkejut karena orang yang dicintainya dulu juga masih mencintainya sampai sekarang. Namun sayangnya Raku menolaknya dengan alasan ia lebih menyukai Chitogi. Dan hal tersebut membuat Onodera bersedih dan juga senang karena pada dasarnya ia hanya ingin Raku berbahagia. Setelahnya Raku mengejar Chitogi yang akan pergi ke Amerika. Ia meminta bantuan pengawalnya untuk menyusul Chitogi, tapi perjalanannya tidak berjalan lancar karena Cloud menghadangnya dan mengetes cintanya terhadap Chitogi. 逃げろ！もう逃げたりなんかしない。 Namun kali ini Raku berhasil melewati tes tersebut. Dan Raku pun berhasil menyusul Chitogi yang hampir saja pergi ke Amerika. Dan di akhir film, Raku yang mengungkapkan perasaan sebenarnya kepada Chitogi, dan Chitogi pun menerimanya, dan film pun selesai. Baiklah, sekian pembahasan video kali ini. Jika teman-teman terhibur, jangan lupa share dan subscribe. Oke, saya pamit dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.